Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam. Shalom. Wah, Kak Ika mau sapa adik-adik kakak dari setiap jemaat. Kakak mau lihat kira-kira jemaat mana ya yang lebih semangat. Oke, siap-siap ya. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Batam. Shalom. Wow, ada 5.000 orang. Shalom adik-adik sekolah minggu dari GKPS Nongsa. Shalom. Ada 550 orang. Shalom adik-adik sekolah minggu dari GKPS Maranatha. Shalom. Wah, luar biasa. Bagaimana ya adik-adik kita yang di seberang? Harus lebih semangat, oke? Shalom adik-adik kakak sekolah minggu GKPS Tanjung Balai Karimun. Shalom. Wah, puji Tuhan, semua adik-adik kakak dalam keadaan bersukacita. Baik adik-adik, hari ini bertemu kembali dengan kakak-kakak guru sekolah minggu GKPS Resort Batam. Kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kakak yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini dari tanggal 13 September sampai dengan tanggal 20 September 2020. Selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu, semakin pintar dan takut akan Tuhan. Nah, tema kita adik-adik pada minggu ini adalah alat informasi. Nah, sekarang siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, kita akan memulai ibadah. Adik-adik, kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Ya, kamu katakan kepada orang yang ada di samping kiri kananmu, kepada kakak, abang, adik, mama, atau siapapun yang ada di sebelahmu, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kita angkat pujian kita, lebih semangat, jangan lupa untuk tersenyum bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Kita harus bersukacita, harus merasa bahagia agar imun tubuhnya bertambah melawan corona. Oke? Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, dalam kehidupan kita harus berjalan bersama Tuhan. Kemanapun kita melangkahkan kaki kita harus berjalan bersama Tuhan. Nah, kita angkat kembali pujian kita. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the shadow, walking into Jesus alone. Kita angkat sekali lagi ya, lebih semangat. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the shadow, walking with Jesus alone. Adik-adik kakak, tahu nggak kalau Tuhan itu sayang akan semuanya? Tahu nggak? Ya, pasti adik-adik tahu, karena adik-adik kakak semuanya anak-anak hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, Yesus itu sayang semuanya. Sayang kakak, sayang kamu, sayang mama, papa, dan sayang semuanya. Sayang opung, sayang tulang, dan sayang semuanya. Nah, untuk itu kita nyatakan rasa syukur kita sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama,
sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan, Yesus sayang kepada kami. Karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang setiap langkah kami, setiap detik dari napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Waktu ini hanya kami gunakan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Bapa, jauhkan Tuhan godaan si iblis yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, biarlah segala pujian kami, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik kakak yang di rumah tidak sendiri. Ada di situ opungnya, ada di situ tulangnya, ada di situ mama dan papa, ada kakak, ya kan? Ada mungkin juga tantenya yang masih pemuda, ya kan? Nah, saat ini ayo adik-adik ajak mereka semuanya untuk memuji Tuhan bersama-sama, untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian kita, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita angkat sekali lagi ya. Kata melayani diganti dengan memuji Tuhan. Oke? Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama memuji Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama memuji Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama memuji Tuhan. Baik adik-adik kakak, tiba saatnya kita membaca hukum Taurat. Hukum Taurat yang akan kita baca dan pelajari pada hari ini yaitu hukum Taurat yang ke-9 yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, adik-adik kakak, anak sekolah minggu GKPS Nongsa. Kita dengarkan sama-sama ya. Kitab 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Titah pasiahkon, ulang horamanak sihon, hata nasatongon, marimbang hasoman jolma. Nah, itulah hukum Taurat yang kita pelajari untuk hari ini. Jadi, kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik kakak anak sekolah minggu GKPS Nongsa yang sudah ikut berpartisipasi ambil bagian pada pelayanan hari ini dalam membacakan hukum Taurat. Adik-adik kakak yang di rumah,
Boleh dihafal ya. Bahasa Indonesia juga bahasa Simalungunnya. Oke anak-anak hebat? Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali, dan kita angkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik kakak yang di rumah, biarlah lagu ini menjadi doa kita, menjadi keyakinan kita di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Walaupun kita masih berada di rumah untuk beribadah, tidak boleh merayakan pesta olop-olop semeriah seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Tapi biarlah kita menjadi anak-anak yang selalu cinta Yesus, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Amin adik-adik. Nah, kita angkat pujian ini sekali lagi, lebih serius lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik kakak, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tepuk siap dulu ya.
Oke, ikuti Kak Ika. Tepu siap. Saya mau. Saya siap. Dengar-dengaran firman Tuhan. Oke adik-adik. Shalom adik-adik. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau dengan pujian yang penuh sukacita. Sekarang kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Kejadian 8 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kejadian 8 ayat 8 ayat sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kalian ikutkan ya Dek. Kakak akan baca. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu, kemudian menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang atas bumi. Selanjutnya ditunggunyalah pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannyalah burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah kering. Wah, adik-adik di rumah, kakak senang sekali loh mendengarkan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kakak melihat bahwa burung kecil bisa memberikan informasi yang sangat benar, yang sangat akurat kepada Nabi Nuh. Nah, adik-adik sekalian, kalau burung saja bisa memberikan informasi yang tepat kepada Nabi Nuh, tentunya Kak Helmi, kalian pasti juga bisa memberikan informasi yang tepat, informasi yang benar kepada sekeliling kita. Siapapun dia bisa mendapatkan sesuatu informasi yang benar terhadap apa yang kita tahu, apa yang kita informasikan menjadi berkat bagi orang lain. Nah adik-adik, coba lihat, kalau tadi Nabi Nuh, Tuhan berikan hikmat kepada Nabi Nuh untuk mengetahui gimana sih mendapatkan informasi yang benar dan baik itu, sementara aku di dalam bahtera Nuh tertutup. Nah, burung diberikan alat. Adik-adik, kalian tahu nggak sih, kalau komunikasi yang benar itu akan menjadikan sesuatu dampak yang besar bagi orang lain. Termasuk tadi burung merpati sama Nabi Nuh. Kalau burung itu tidak bisa memberikan informasi yang benar kepada Nabi Nuh, tentunya Nabi Nuh sampai sekarang terkurung di dalam perahu. Tapi lihat, Tuhan memberikan hikmat burung. Ayo, berikan dia keluar. Nah, 3 kali loh adik-adik. Pertama diberikan,
dikeluarkan keluar, lalu balik. Yang kedua dikeluarkan lagi, balik membawa daun zaitun. Yang ketiga dikeluarkan lagi, dia tidak kembali. Wow, itu pertanda burung sudah mempunyai tempat tumpuan kaki di muka bumi. Nah, akhirnya Nuh dan keluarganya kembali ke muka bumi untuk beranak cucu, memelihara, merawat bumi ini kembali. Sehingga keturunan Nabi Nuh sampai ke Simalungun, juga sampai ke Batam. Makanya kakak ada, kalian juga ada. Wah, thank you God. Berkat informasi yang benar, kita bisa menikmati perkembangan, menikmati muka bumi. Nah, adik-adik coba lihat video yang satu ini. Perhatikan ya. Adik-adik, sekarang kita membuat satu permainan. Permainannya menyampaikan pesan yang benar. Kakak akan memberi pesannya kepada anak yang di depan, yaitu kepada Elin. Pesan itu disampaikan kepada anak yang di belakang, itu Kayla, dengan cara berbisik. Pesannya disampaikan dengan cara berbisik, dan Kayla menyampaikan kepada kakak Cecilia. Begitu seterusnya sampai ke belakang dengan cara berbisik ya. Nanti anak yang di belakang, yaitu Rafa, akan menyampaikan pesan itu kembali kepada kakak. Benar atau tidak pesannya itu sampai kepada Rafa. Oke, akan kita mulai. Begitu Elin membaca pesan di depan, anak yang lain hadap ke belakang. Oke, 1, 2, 3 hadap belakang semua. Elin hadap sini. Baca. Oke. Ayo bisikan ini, Kayla, bisikan Kayla. Reji tetap hadap sana, jangan dengar dulu. Oke, sampaikan Kayla. Oke, sampaikan kepada Heji Sesi. Oke, Rafa, apa pesannya? Mari dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran dan dilakukan. Benar atau salah? Salah. Waduh, kebanyakan dengarnya nih. Tapi ada loh, firman Tuhan didengar dan dilakukan. Jangan kebanyakan dengarnya, tetapi diperhatikan juga yang mana yang benar, yang mana yang salah. Bagaimana? Semangat tak kalau salah? Tidak. Semangatnya apa untuk kedepannya harus berusaha untuk menjadi pendengar dan penyampai pesan yang benar. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Adik-adik sekolah minggu, setelah kalian melihat video tadi, ayo kalian pasti bilang, itu yang salah yang belakang kak. Belum tentu. Kak, itu yang salah yang di depan kak. Belum tentu. Berarti yang di tengah dong kak? Belum tentu juga. Lalu siapa kak? Nah, sekarang kita tak perlu mencari tahu siapa yang salah adik-adik. Tetapi yang harus kita cari tahu adalah bagaimana supaya kalian tidak memberikan informasi yang salah. Itu yang penting, bukan mencari tahu siapa yang salah, ya kan? Nah, kenapa informasinya bisa salah? 1. Ketika mendengar informasi itu, kita kurang sabar. Coba tadi lihat anak yang paling kecil, namanya Kayla. Nah, si Kayla itu ketika dia mendapat pesan dari yang pertama, lalu disampaikannya kepada yang kedua, dia, waduh, lupa.
Nah, dia kembali lagi. Apa tadi Kak pesannya? Diulangi mendengarkan. Nah, ada kesabaran. Ada kesabaran. Sama seperti Nuh, 3 kali loh adik-adik dia membuat burung keluar baru dapat informasi yang benar. Nah, dia tadi si anak kecil tadi namanya Kaila. Dia ya lupa. Apa tadi Kak? Setelah dia yakin barulah dikembalikan. Nah, barangkali setelah itu ada lagi yang salah atau dia juga bisa jadi. Nah, tapi sekali lagi ya, seperti Kakak bilang tadi, kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari jalan bagaimana sih supaya saya tidak salah memberikan informasi. Nah, caranya satu, sabar mendengar, kemudian dicerna di dalam hati, bagus apa tidak? Oh ya, kalau bagus, sampaikan. Kalau nggak bagus informasinya Kak gimana? Oke, saya mendengar informasi yang tidak benar. Hayo, jangan lagi disampaikan ke orang lain. Stop. Nggak boleh disampaikan lagi informasi yang salah kepada orang lain. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang alat informasi, nah, alat informasi yang pertama yang benar adalah itu tadi, burung merpati. Itu alat informasi yang pertama di muka bumi. Setelah itu ada bentuknya gentongan. Nih, lihat fotonya. Ada dari bambu, ada dari lonceng, ada dari gentongan. Nah, kenapa kok gentongan bisa informasi Kak? Gini deh, kalau zaman dulu itu dipukul tok 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 tok, berarti ada satu kejadian, maka semuanya masyarakat harus berkumpul di satu titik. Begitu. Nah, mereka tahu, oh ya ada sesuatu yang terjadi. Nah, setelah itu adik-adik ada disebut surat. Wah, pakai perangko. Kakak dulu gitu deh, ngirim surat ke orang tua, ditulis, kemudian dibaca lagi, kirimkan masuk ke amplop, kasih perangko, tempel. Wah, itu lama loh adik-adik, nyampenya bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Wah, kalau udah dapat surat dari, wah, senang hati. Sebulan. Nah, sekarang adik-adik, informasi makin canggih. Dulu sebelum handphonenya seperti secanggih sekarang, yang pertama handphonenya seperti ini. Lihat nih gambarnya. Jadul. Nggak ada internetnya. Tapi dia bisa menggunakan komunikasi. Halo. Nah, ada berita nih, saya transfer ya uang ke rekening mama. Nah, tepat informasinya. Nah, setelah itu berkembang lagi. Dari surat ke email. Lalu dari email ke Instagram, media sosial, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu adik-adik, televisi, wah makin canggih. Handphone, nih coba lihat nih, terbaru Samsung S20. Wow, siapa yang mau? Kakak juga mau. Tapi adik-adik, informasi yang benar bukan karena alatnya canggih. No, sama sekali tidak. Informasi yang benar adalah karena bagaimana saya menggunakannya dengan baik. Bukan karena handphone saya canggih, terbaru, makanya saya bisa menggunakan informasi yang benar. Bukan, sama sekali tidak. Nah, kalau begitu, bagaimana sih supaya kita bisa memberikan informasi yang benar? Itu tadi ya, satu, sabar ya, sabar dan harus mendengar dengan baik sehingga kita bisa pahami ini benar atau salah. Kalau benar, ayo dipahami. Kalau salah, udah di stop, jangan disebarluaskan. Nah, adik-adik, coba sekarang kakak mau tanya. Sekarang ini alat komunikasi kita sangat canggih. Kalian belajar lewat online, daring, dari jaringan. Nah, kalian belajar melalui alat informasi yang canggih. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kakak, sejauh mana kalian bisa menggunakan alat informasi itu dengan baik, sehingga alat informasi yang kamu miliki bisa menjadikan sesuatu pesan yang baik untukmu, untukku.
Nah, itu yang penting. Sama seperti tadi burung, bagaimana supaya burung yang kecil ini bisa menjadikan informasi yang betul, bukan karena besarnya burung itu. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Handphone yang kamu miliki, kamu gunakan untuk membuat media sosial, kamu jadikan untuk pembelajaran daring dari rumah, kamu jadikan untuk membuat karya pembelajaran, sehingga pelajaran yang kamu terima, pelajaran yang kamu searching melalui handphone, melalui internet, bisa menjadikan informasi yang baik untuk saya, yang baik untuk kamu. Nah, berarti ada informasi yang tidak benar ya Kak? Ada, sangat benar ada. Nah, handphone kita yang bagus, handphone kita yang canggih, itu bisa menjadi alat informasi yang menjadikan kita baik atau menjadikan kita hancur. Kok bisa hancur Kak? Bisa. Kalau kamu, kalau saya, kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Nah, yang sering menggunakan handphonenya untuk belajar, sekarang kan belajar dari rumah Kak, aku pakai handphone terus, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh adalah kamu main handphone seharian padahal sudah selesai belajar, ya kan? Main game kan hiburan Kak. Stop. Itu alasan supaya tidak disalahkan. Coba lihat seperti teman-teman kita tadi. Ketika informasi itu disampaikan tidak benar, senang nggak mereka? Enggak, kecewa. Mereka tidak semangat. Tetapi tadi mereka semangat karena apa? Oh, kami tahu dengan cara tidak hati-hati menerima pesan, kita bisa salah. Nah, kamu juga Dek, kalau tidak hati-hati menggunakan alat informasi yang sedang kamu miliki, baik handphone, baik media sosial Instagram, Facebook, Telegram, apalagi email. Nah, itu bisa membuat hidupku kacau. Maka mulai sekarang, yuk, segala alat informasi yang kamu miliki, yang kakak miliki, harus kita gunakan sebaik mungkin. Kenapa? Supaya alat informasi itu berdampak bagi saya. Karena Pak, Tuhan kecewa. Tuhan kecewa melihat saya, melihat adik-adik jika tidak menggunakan informasi yang benar. Jika saya, jika kalian tidak bisa menjadi orang yang menyampaikan informasi dengan baik dan benar, Tuhan kecewa. Nah, kakak percaya, mulai sekarang adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kalau dia menggunakan media sosial, kalau dia menggunakan handphone untuk belajar, kalian dipastikan belajar mencari pelajaran yang baik. Kalau bermedia sosial boleh nggak Kak? Boleh, karena media sosial juga bisa salah satu alat informasi kakak untuk menyampaikan pesan yang baik kepada orang lain. Contoh, ini sekarang YouTube kita dipergunakan sebagai alat informasi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kalian di rumah. Walaupun kakak tidak ketemu dengan kalian, informasinya sampai. Hebat kan? Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Jika kalian menggunakan media sosial atau tidak punya mamanya mungkin. Sekarang gini, kakak mau kalian sekarang juga setelah ibadah ini, kalian buat begini di media sosial atau di kertas. Yang sering menggunakan media sosial Instagram dan Facebook dan segala macamnya, kalian buat pesan. Pesan apa? Apa saja pesan kalian yang mau kalian sampaikan untuk opung misalkan di kampung, untuk guru misalkan yang sekarang nggak ketemu, untuk guru sekolah minggu, untuk guru sekolah. Boleh kamu buat suatu pesan di Messenger, di WhatsAppmu, atau kalau kamu bermedia sosial boleh kok, tapi gunakan itu menjadi, kalau orang membacanya dia berpikir gini, wah hebat ya, aku sangat diberkati dengan informasinya. Itu jadi tidak menggunakan media sosial dengan salah.
Oke. Nah, sekarang berikan satu pesan untuk guru sekolah minggumu, atau untuk guru di sekolahmu, atau untuk opung di kampung, untuk bau, untuk tulang, untuk kela, untuk siapa saja. Pesannya apa, Kak? Apa saja. Pokoknya dari firman Tuhan ini apa yang kamu dapat berikan satu pesan kepada mereka yang kamu kasihi, yang mengasihi kamu. Contoh nih, kamu kirim ke pesan guru sekolah minggu, wah, saya sangat tersentuh dengan firman Tuhan. Mulai sekarang saya berjanji menjadi seorang anak yang dapat memberikan informasi yang terbaik. Misalkan begitu. Pokoknya apa aja deh. Kakak tunggu ya, Dek. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh senang ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang dapat mengajari kami supaya kami boleh menjadi alat informasi yang benar. Kami boleh menjadi orang yang mampu menyampaikan informasi dengan baik. Dalam nama Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk mampu menjadi alat, menjadi orang, menjadi anak yang menyampaikan informasi yang benar. Dalam nama Yesus, kami diberkati. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita meresponi firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang memberitakan pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih daripada Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Kita angkat sekali lagi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Baik adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan. Boleh dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Amsal 26 ayat 6. Amsal 26 ayat 6. Sudah dapat? Nah, Kak Ika akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Sekali lagi ya. Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Nah, adik-adik kakak hari ini ada activity, yaitu kamu menghafalkan ayat hafalan ini. Boleh dibuat gerakannya sekreatifnya kamu, lalu divideokan, dikirim
ke guru sekolah minggu masing-masing ya. Oke, kakak ikatkan sekali lagi. Activity kamu hari ini yaitu menghafalkan ayat hafalan kita dari Amsal 26 ayat 6 dengan membuat gerakan masing-masing sekreatifnya kamu dan divideokan dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Oke, bisa ya adik-adik? Nah, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahannya ya. Sambil kita bernyanyi 100, semiliar, sejuta, persembahanku adalah 100. Seratus, persembahanku adalah 100. Setia, rajin dan tulus, persembahanku adalah 100. Setia, rajin dan tulus, persembahanku adalah 100. Sejuta. Sejuta, persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah 1.000.000. Semiliar. Semiliar, persembahanku adalah 1.000.000. Setia, milik Allah yang benar, persembahanku adalah 1.000.000. Setia, milik Allah yang benar, persembahanku adalah 1.000.000. Baik adik-adik, sekarang kita saatnya berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini. Tuhan berkati persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang sudah memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan berkati mereka. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan berhasil. Namun, jika ada di antara anak-anak sekolah minggu kami yang belum bisa mengumpulkan persembahan, kami doakan, kami memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka dan keluarganya supaya mereka semakin diberkati, dan pada hari-hari yang akan datang mereka juga boleh bersama-sama kami memberikan persembahan yang harum kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, seng boy dalanon nami sanlakah natorsa, dobham hasoman nami torang agehuja. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terimalah berkat daripada Tuhan Allah Bapa, kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Baik adik-adik kakak, sampai sekian ibadah kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Bye, shalom.